Salam aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Kita bicara janda lagi ya. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita ngobrol ringan aja lah ya. Ya. Judulnya gini aja lah, Gereja Rock Mini ya, Gereja Sarang Rock Mini ya, saudara-saudara. Saifuddin Ibrahim kan lagi ngeributin soal janda ya. Saya punya nomor HP-nya loh, aku bisa video call sama dia. Itu kan sama saja dengan ngasih tahu aku juga pelanggannya janda. Bener nggak? Saifuddin Ibrahim punya nomornya si janda. Artinya apa? Ya dia juga pelanggannya si janda itu. Saudara-saudara, sebenarnya siapa sih janda yang jadi trending topik ya? Begini, saya memang pernah dikirimin tayangan ya, dan ada kesaksian juga, kesaksian dari orang, dari teman-teman. Sebenarnya yang sedang jadi trending topik itu sop katul, entah dia itu janda entah tidak ya. Murtadin sop katul ya. Itu di dalam tayangan-tayangan itu, hello sayang gitu loh, ngomongnya gitu loh. Pendeta-pendeta itu hello sayang, yang lain juga gitu, hello sayang gitu. Apa kabar, itu di forum Zoom ya. Pendeta ngomong sama itu hello sayang gitu ya. Jadi waktu itu setahu saya entah janda entah bukan ya, yang jadi trending topik adalah sop katul ya. Ya, saya ketemu dengan Saifuddin Ibrahim itu kan di Kalibata City ya waktu itu ya. Itu juga sudah ngobrolin soal itu juga, salah satunya ngobrolin soal itu juga, soal sop katul ya. Tadinya saya mau ajak Saifuddin Ibrahim untuk jadi narasumber dalam debat ya. Kita sudah mateng waktu itu ya, sudah sewa room, sewa conventionnya, hallnya, sudah sewa kamarnya, berapa 6 kamar ya. Tapi terus peraturan COVID waktu itu melarang ya. Perjalanan harus pakai apa dulu lah namanya, swab apa, nggak bisa. Pihak hotel juga nggak mengizinkan Pak, jadi harus itu, dan maksimal cuman 10 orang ya, nggak berani 30. Akhirnya acara itu kita batalkan, padahal saya mau jadikan Saifuddin Ibrahim sebagai narasumber waktu itu. Itu pun sudah ngomongin tentang sop katul, saudara-saudara. Memang sinode ini ya, sinode tempat Saifuddin Ibrahim ini bernaung ya, ini memang sarang rock mini Pak ya. Para penyanyi, worship leader maupun singer ya, itu memang kebanyakan pakai rock mini ya. Kalau rock mini kan kelihatan selangnya Pak ya. Ini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Para pemakai rock mini kan kadang-kadang kelihatan selangnya ya. Apa sih Pak maksudnya? Sudahlah, laki-laki pasti tahu ya. Terus pembicaraan di antara para pendeta itu juga kayak gitu. Itu tadi yang di belakang itu siapa itu ya. Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan bahwa di sinode seperti ini, di Nasrani seperti ini ya, Filipi 3 ayat 19, kesudahan mereka adalah kebinasaan. Ini akan binasa nih orang-orang kayak gini Pak. Gereja kayak gini itu gereja menuju binasa Pak ya. Terus Tuhan mereka adalah perut mereka. Coba bayangin Pak, yang dijadiin Tuhan itu perutnya. Kemudian aib itu dijadikan kemuliaan. Kemuliaan mereka itu aib. Dia tuh demen Pak cerita Pak. Aku tadi nggodain itu loh, singer tuh, yang itu tuh yang pakai rok mini merah ya. Pendeta sama pendeta tuh ceritanya kayak gitu Pak. Aib itu jadi kemuliaan, mereka bangga. Cerita aib itu bangga. Kemudian pikiran mereka hal-hal duniawi Pak. Nilep duit, persepuluhan, buah sulung. Ini Pak ya. Makanya gereja ini banyak peminatnya Pak. Ya, gereja-gereja yang
sinodenya Saifuddin Ibrahim ini, Pak. Kalau saya menyebutnya sebagai Nasrani sesat, kayak ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua mau lihat ya, gereja sarang Rokmini di sini, Pak. Rokmini itu kan kalau lagi nyanyi, lagi angkat tangan, aku lagi begini, kadang-kadang kelihatan selangnya, ya. Itu ya begitu, Pak, ya. Tetapi yang saya tahu semua pendeta di lingkungan ini, Pak, 90% memang selingkuh, tetapi tidak sampai mengorbankan perceraian rumah tangga, ya. Setahu saya begitu, ya selingkuh sih selingkuh, Pak, di luar sana ya, tapi dia nggak cerai sama istri, ya. Sama ibu gembalanya tetap mesra, Pak. Tapi selingkuh jalan terus, ya. Ya gimana enggak, Pak? Wong mereka itu semua dibayar ya, yang jadi worship leader dibayar, worship yang jadi singernya juga dibayar, pemain musiknya juga dibayar ya. Dibayarnya dari mana? Ya mungut dari persepuluhan itu ya. Pokoknya pikiran mereka itu untuk hal-hal duniawi ya. Gereja itu dianggap sebagai ya itulah ya. Terus persembahan itu pakai EDC, Pak, nggesek, Pak. Ya, ya. Mestinya kan persembahan itu kotaknya diem, orangnya datang dong. Ini mah enggak, Pak. Dulu kantong beredar. Terus terakhir-terakhir itu EDC. Kalau kantong itu kan orang cuma masukin 5.000, 10.000. Kalau EDC sekali gesek minimal berapa? 20. Atau malu ya, atau malu kelihatan nanti di print. Ada print-printannya 50.000. Ya, itu trik-trik mereka karena apa, Pak? Karena pikiran mereka hal-hal duniawi, Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka itu aib. Hal-hal yang aib malah bangga diceritain. Ya, kencan sama penyanyi apa itu? Penyanyi worship singernya ya, bukan leadernya. Kadang-kadang kebanyakan leader itu laki-laki kebanyakan. Singernya itu cewek-cewek. Rock mini semua ini, Pak. Kelihatan apa, Pak? Kadang-kadang kelihatan selangnya. Ya, Rock mini pakai selang, Pak ya. Laki-laki tahulah. Kita lagi ngobrolin humor-humor ringan ini ya. Jadi memang sinode gereja ini, Pak, sinodenya Saifuddin Ibrahim ini memang sarangnya Rock mini, Pak. Jadi tidak heran ya. Ya semua begitu, Pak. 90% pendetanya ya ngeres, Pak. Ngeres dalam arti tapi tidak sampai mengorbankan rumah tangga. Ibu gembala atau istrinya tidak dicerai ya, tapi selingkuh jalan terus ya. Begitu, Pak ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau perut itu jadi Tuhan, lalu bawah perut jadi apa? Mereka berdalih berapa ya? Kalau tidak salah Kisah 6 ayat 1. Pelayan meja yang ngurusin janda-janda. Jadi para janda itu dilayani dong, maksudnya mungkin ya dicatat, didata, terus dikasih beras. Mestinya ada jandanya yang tua, di atas 60 tahun. Ya, tapi kan janda di sinode ini jandanya imut semua. Lalu pendeta ini membentuk tim ya. Kalau di dalam Kisah 6 itu ada 7 orang, salah satunya Stefanus. Ya, membentuk tim yang khusus melayani para janda. Jandanya masih imut lagi. Ya. Jadi perut adalah Tuhannya, bawah perut ngelayanin janda. Gimana, Pak, diulang? Perut adalah Tuhan. Tuhan mereka adalah perutnya. Pertanyaannya, bawah perut apa? Bawah perut mengutip dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Kita membentuk tim melayani janda dengan bawah perutnya. Ya. Wis pokoknya sarang wis itu memang parah, Pak. Ya sinode seperti ini, sinode itu memecah belah gereja ya. Terus ya kayak beginilah ya namanya semuanya itu penyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, Pak, bukan penyembah Yesus. Jadi rohnya itu bukan roh Yesus. Lawannya roh Yesus apa? Ya roh. Yohanes 8 ayat 44. Iblis jadi bapamu. Udah jelas kok, iblis yang jadi bapamu. Ya semua kelakuannya ngiblis, Pak. Ya, mosok pendeta kok donasi ditilep, ya. Terus apalagi selingkuh. Selingkuh kok jadi trending topik di pendeta loh, Pak. Aneh loh, ya. Kalau misalnya mujizat, ya, kita sedang trending topiknya pendeta itu soal mujizat yang salah seperti pastor jalanan ya. Itu masih mending, ya.
pastor jalanan itu juga tepuk-tepuk itu. Perempuan ditepuk-tepuk dadanya coba. Tepuk-tepuk dadanya. Apaan kayak begitu? Itu kan dalam rangka juga ya namanya satu sinode yang sama ya kayak begitu ya. Ya. Jadi memang gereja sarang rok mini, Pak. Judulnya itu, Pak, ya. Nah, sarang rok mini ya tentu saja sering kelihatan selangnya. Orang pakai rok mini kan pakai selang juga. Ya, ya. Saya ulang ya, Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Mereka itu binasa semua, Pak. Enggak ada yang masuk surga. Bohong, Pak, itu. Ya, catat baik-baik. Mereka itu pendeta-pendeta yang seperti itu ya. Ya, sinodenya Saifuddin Ibrahim ini ya. Ya. Kesudahan mereka binasa, Pak. Jadi bohong kalau mereka bilang kita juga masuk surga, bohong. Binasa. Ini ayat Alkitab loh ya. Tuhan mereka perutnya. Perut jadi Tuhan. Lalu saya tambahin bawah perut jadi melayani janda-janda. Ya. Kemudian apa? Kemuliaan mereka aib. Aib mereka ya selingkuh sama janda kok diceritain loh dan tidak merasa malu gitu. Aku habis ngubungin sama janda itu. Ya, kemudian pikiran mereka itu semata-mata tertuju duniawi, Pak. Cari duit, gitu, minta persepuluhan. Ya pokoknya duniawi banget gitu loh. Ya, donasi ditilep dan lain sebagainya. Ya, ini memang sudah ditulis di Alkitab. Dan ini dilaksanakan secara murni dan konsekuen oleh gereja ini, gereja sinode ini, gereja sarang rok mini ini, Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, itu supaya semua tahu ini sudah berlangsung lama, ya sudah berlangsung lama sekali dan bagi saya tidak heran 90% dari pendeta-pendeta di Nasrani yang ini nih, sinode seperti ini nih, selingkuh semua. Tetapi setahu saya, selingkuhnya tidak sampai mengorbankan istrinya dicerai, nggak sampai begitu. Istilahnya selingkuh tapi rohani gitulah, dibungkus pakai rohani. Ya kita lagi ngobrol-ngobrol hal-hal yang ringan-ringan saja ini Pak ya. Supaya semua tahu ya di luar sana, kita nggak nyangka Pak ya pendeta besar, suaranya menggelegar ya toh. Sok merasa suci ya termasuk Paul Yong segala itu sama itu ya. Otaknya sama, ngeres kayak gini juga. Mana Paul Yong ya? Ya, beraninya ngabur doang toh. Ya, sama Pak ya. Jadi penyembah-penyembah Bapa itu sama Pak. Rohnya sama Pak. Bapak iblis. Paul Yong nyembah Bapa kan? Ya Bapak iblis sama. Pastor jalanan nyembah siapa? Nyembah Bapak iblis juga. Pendeta-pendeta di lingkarannya sinodenya Saifuddin Ibrahim nyembah siapa? Nyembah Bapak ya Bapak iblis semua. Ya, kesudahan mereka sudah jelas apa? Kebinasaan. Tuhan mereka apa? Perutnya. Ya, bawah perut jadi melayani janda. Kemuliaan mereka apa? Aib, ya. Aib itu malah diceritain, ya. Kemudian pikiran mereka tertuju hal-hal duniawi. Ya, cari donasi ya. Bikin memblow up sesuatu, cari donasi, ada orang murtad di blow up supaya jadi objek penderita ya, objek yang menderita lalu donasi pada mengalir. Akhirnya ditilep ya, donasi jadi rebutan gitu ya. Ya, samalah Paul Yong terus manuk berbulu. Sama, sop katul ya, sama kayak gitu. Dijadikan objek nanti orang mendonasi ke situ ya. Dan semua yang Saifuddin Ibrahim sama kayak begitu. Ya, saya kembali mengingatkan semua penyembah Bapa itu rohnya sama, Pak. Bapa iblis. Ya, Bapa tidak pernah jadi Allah dan Bapa tidak pernah disembah. Perhatikan baik-baik, Bapa bukan Allah dan tidak pernah disembah. Tetapi oleh Paul Yong, oleh pastor jalanan, oleh kelompok sinode ini, Bapa justru ditinggikan, dimuliakan, dan Nasrani yang lain di belakangnya. Ya, mereka tidak paham bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya Allah, Alfa Omega. Ya, from the beginning until the end ya, the end of the earth ya, sampai akhir dari sistem jagat raya yang bulat ini. Allah yang benar itu Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25.
Allah yang esa, Yesus Kristus. Juru selamat, Yesus Kristus. Tuhan itu Yesus Kristus. Juru selamat harus Allah betul. Tuhan harus Allah betul. Tapi kelompok kayak Paul Yong mana? Cuman pengecut beraninya ngacir tuh ke sana tuh, ya. Ya kayak begitu Pak Saifuddin Ibrahim apa? Ya pengecut ngabur ke Amerika. Cuman kayak gitu Pak. Ya. Ya. Dari Amerika jauh-jauh, dari Paul Yong ada di mana? Di Jerman kalau nggak salah. Jauh-jauh ngomongin janda, gitu. Ya. Ya udahlah 15 menit aja cukuplah tayangan ini Bapak Ibu Saudara. Betapa bobroknya gereja seperti ini, ya. Betapa bobroknya jadi sarang rock mini, gitu. Sarang rock mini, ya. Ya rock mini kadang-kadang nanti kelihatan selangnya, ya. Rock mini kan pakai selang gitu ya. Ya. Bapak Ibu Saudara supaya semua tahu bobrok ya kayak gini, bobrok penyembah Bapa yang bukan Allah, Bapa yang tidak pernah jadi Allah disembah. Ya otomatis Bapak Iblis, ada ayatnya, Yohanes 8 ayat 44. Paul Yong, kalau kamu berani ya, kamu penyembah Bapak Iblis. Mana itu? Ya, pastor jalanan ya. Bapak Iblis lah. Ya. Allah yang benar itu Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kalau satu-satunya itu nggak pakai Bapa dalam nama Yesus, nggak ada kayak gitu. Ya. Yesus adalah Roh Kudus itu. Ya. Kalian ya nggak pada paham ya, koar-koar doang, ya, memalukan. Nah sekarang semua terbongkar. Ya Paul Yong, bongkar dong, jandamu mana? Ya. Rebutan janda nggak taunya sama nanti orangnya. Oh itu juga yang pegang kunci kamarnya janda siapa? Ya. Rebutan kunci katanya. Aku juga punya nomor HP-nya. Lah kalau punya nomor HP ya kalian berarti sama-sama. Ya. Ya, begitu ya. Padat, singkat dan clear ya. Ya ini lagi ya kita juga menyayangkan orang-orang kayak Paul Yong gitu ya. Cuman pengecut doang ya. Saifuddin Ibrahim lari ya. Ya mana ayo kalau memang itu ya. Sini balik ke Indonesia. Ya, berani nggak mempertanggungjawabkan? Nggak berani, cuman koar-koar dari luar sana. Anehnya, masih ada loh orang yang dengerin Paul Yong. Saya sih ogah ya loh. Ya pengecut kayak begitu kok, pengecut kayak gitu penyembah Bapak Iblis ngapain didengerin? Ya, ngapain diikutin kayak gitu? Ya segala yang diomongin ya namanya rohnya dari Bapak Iblis ya. Ini tidak mungkin sesuatu yang kebenaran, tidak mungkin selain cuman hujat, caci maki ya loh. Ngomongin firman juga dipelintir-pelintir ya. Sama Saifuddin Ibrahim juga sama ya. Padat, singkat dan clear. Jadi gereja sarang rock mini. Haleluya. Amin.